Nabi Muhammad pernah ditegur dalam Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika seorang tua buta datang kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad sedang berdiskusi dengan orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad lebih fokus kepada orang Quraisy dan mengabaikan pertanyaan Abu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Maka kata Allah, jangan, semua orang itu harus diperhatikan dengan baik. Bukan karena kamu ingin orang Quraisy ini masuk Islam sehingga menyebabkan kamu mengabaikan suara dari orang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum itu. Itu toleransi yang paling kecil, yang paling dasar, penghargaan kepada orang lain dalam segala hal. Nah, itu yang saya inginkan sebagai setengah tuan rumah pada malam hari ini, agar kita gak memalukan ke tamu yang datang. Diantaranya dalam hal ini yang utama adalah Mbah Sujiwo Tejo. Jadi saya mohon, ayo kita simak bareng-bareng, coba hadirkan pikiran kita di sini dan saat ini. Pasti Anda akan mendapatkan kehangatan, kenyamanan, pencerahan gitu, ketika Anda hadir saat ini dan di sini. Dan saya berusaha hanya setengah jam, ini udah 15 menit, karena ini orang-orang yang sudah hampir 1 tahun atau setengah tahun hadir rutinan saya, jadi kayaknya mereka tidak begitu perlu mendengarkan pendapat-pendapat saya, sudah sering mereka. Sebenarnya mereka ini namanya pemuda tersesat, tapi sudah tercerahkan, Dan sebenarnya saya cukup tersinggung ketika Gus Ipul itu bilang nanti ada Mbah Sujiwo Tejo jadi pembicara juga. Loh, kurang apa saya gitu? Kenapa harus datengin Mbah Sujiwo Tejo itu? Kok seolah-olah ilmu saya ini masih kurang itu loh. Sebenarnya saya rada tersinggung gitu. Cuma berhubung Mbah Tejo bersama nanti alunan musiknya yang itu tidak saya memiliki kemampuan itu, maka ada nilai lebih yang akan diberikan oleh Mbah Tejo. Dan saya terus terang, saya tidak menghadirkan musik dalam ceramah saya, bukan karena saya tidak mau belajar musik dan tidak bisa bermain musik, tapi saya meyakini musik itu haram. Mbah Tejo kalau di ILC itu dulu saya lihat gagah betul kan, jadi saya tuh bernafsu pengen ngerosting Mbah Sujiwo Tejo kan. Politisi itu dimarahin sama Mbah Sujiwo Tejo itu, kata saya ya paling enggak saya sedikit merasakan kecucuan Nabi saya lah karena ngerosting Mbah Sujiwo Tejo itu. Iya, jadi nanti akan banyak yang disampaikan Mbah Sujiwo Tejo, jadi mohon disimak. Dan soal pada malam hari ini kita berkumpul karena almarhum Rianto, seorang banser yang meninggal karena mendedikasikan nyawanya untuk toleransi, untuk perdamaian, untuk keamanan, dan untuk kemanusiaan. Bagi yang belum mengenalnya, saya ingin Anda nanti mengenalnya entah melalui media tulisan atau melalui film. Ada film tentang Rianto yang disutradarai oleh Mas Hanung Bramantyo, judulnya Tanda Tanya.
ada di Netflix, bisa Anda tonton, tapi kayaknya Anda nggak langganan Netflix. Jadi itu film yang menjadi biografi almarhum Riyanto. Karena itu saya mohon membacakan suratul Fatihah untuk almarhum Riyanto ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khususan ila ruh almarhum Riyanto wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Riyanto itu bukan orang yang bagi saya menjaga gereja. Kita itu akhirnya terlalu berusaha menghukumi orang dengan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, sehingga hukum itu keluar berdasarkan praduga kita tentang orang lain, bukan tentang apa yang terjadi kepada orang lain. Orang berdebat tentang boleh enggak menjaga gereja. Loh, yang dilakukan oleh Riyanto dan teman-teman Banser itu sebenarnya bukan menjaga gereja, sebagaimana yang kemudian diceritakan oleh banyak ulama. Yang dilakukan mereka itu adalah menjaga kita agar gak ngapa-ngapain gereja ketika mereka melangsungkan ibadahnya, baik ibadah Natal ataupun ibadah-ibadah lainnya. Itu yang mereka lakukan. Mereka gak mau nama Islam itu dicoreng oleh orang-orang yang mau mengganggu orang lain yang sedang beribadah, dan itu akan menyebabkan nama Islam buruk dan agama Islam dibenci oleh orang lain, sehingga mereka jaga agar tidak ada orang yang mengatasnamakan Islam yang mau mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Karena beribadah apapun agamanya dalam Islam itu dipersilahkan oleh Allah. Karena itu di dalam perang sekalipun tidak ada orang yang diperkenankan mengganggu orang lain untuk beribadah. Karena itu di dalam perang, kalau ada gereja sedang beribadah, maka semua yang ada di dalam gereja, dari pastornya, pendetanya, umatnya, itu tidak boleh dilukai. Bangunannya itu tidak boleh bahkan dilempar dengan satu kerikil pun. Itu dalam kondisi perang, apalagi di dalam kondisi damai seperti yang kita jalani hari ini. Itulah yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman Banser dan almarhum Riyanto. Mereka menjaga, nggak mau saudara kita mencoreng agama kita dengan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan kepada orang yang sedang beribadah di sana. Bukan mereka mendukung apa yang mungkin oleh sebagian orang dianggap itu kesyirikan ibadahnya orang-orang di gereja. Ada Banser ataupun nggak ada Banser, wong tetap jalan kok itu peribadatan. Dan ada Banser menjaga itu kan karena seringnya kasus orang sedang beribadah Natal kemudian diganggu, maka teman-teman Banser melindungi mereka dari saudara-saudaranya yang mengatasnamakan Islam untuk kemudian merusak kehikmatan orang-orang Kristiani yang sedang beribadah. Itu yang dilakukan. Jadi gak relevan kalau pertanyaannya boleh apa tidak menjaga gereja. Mereka gak menjaga gereja kok. Mereka menjaga kita agar gak ngapa-ngapain gereja. Karena Allah yang menjamin peribadatan setiap orang sesuai dengan agama dan imannya. Karena ada kasus beberapa gereja diganggu, maka kita jaga ketika mereka beribadah agar mereka bisa beribadah secara hikmat. Dan agar kalau terjadi apa-apa, yang pertama di depan adalah kita yang akan menghalau saudara kita kalau ngapa-ngapain saudara kita yang lain dari agama lain. Kita yang terdepan tuh. Kalau harus ada yang luka, kita yang luka. Kalau harus ada yang mati, kita yang mati, bukan mereka. Karena kalau mereka yang luka, mereka yang mati, kita yang hangus, nama Islam yang hangus. Makanya saya sering bilang, ketika ada orang ngebom gereja, yang sejatinya hangus itu iman mereka.
Bukan gerejanya mah tinggal diajuin ke Gus Bara ya dibangun lagi. Iya kan? Kan tinggal dibangun, infrastruktur tuh gampang bangunnya. Yang masalah iman kita itu yang hangus. Nah karena itu yang juga perlu kita pelajari bahwa itulah Islam. Nabi Muhammad itu ketika beliau mau ke Mekah dari Madinah dengan 1000-an hingga 4000-an umat Islam bersenjata lengkap mau pergi ke Mekah untuk melakukan umroh, maka itu beberapa tahun menjelang umat Islam melakukan Fathu Mekah, menguasai kota Mekah, melakukan pembukaan terhadap kota Mekah. Sudah kuat mau datang ke Mekah untuk beribadah umroh, dihadang oleh orang-orang musyrik Mekah, tidak diperkenankan masuk ke Mekah di satu tempat yang disebut dengan Hudaybiyah. Maka kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, Nabi serang aja ini orang-orang musyrik ini, karena jumlah kita jauh lebih besar dari mereka dan kita pasti menang kalau kita serang mereka. Kemudian kata Nabi, aku diutus untuk memberi rahmat, bukan untuk memerangi siapapun. Enggak. Kemudian Nabi ajak dialog. Yang diutus dari kaum musyrik namanya Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr datang kepada Nabi di meja perundingan. Kemudian kata Nabi, apa yang harus kita ambil sebagai titik sepakat agar tidak ada darah yang tumpah hari ini, tidak ada nyawa yang melayang hari ini. Karena hifdun nafas, menjaga satu nyawa dari hilangnya nyawa atau dari tumpahnya darah, itu adalah salah satu dari 5 amanat dasar dalam Islam. Pancasilanya Islam itu kan diantaranya hifdun nafas, yang disebut dengan maqasidus syariah. Itu tujuan syariat Islam, itu salah satunya hifdun nafas, menjaga nyawa seseorang, tidak boleh terluka, tidak boleh hilang. Makanya kata Nabi, ayo kita bikin perjanjian. Dikenallah kemudian perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian yang paling tidak menguntungkan umat Islam tuh, karena isinya itu merugikan umat Islam. Klausul pertamanya, umat Islam yang sudah berbondong-bondong mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran untuk berjalan menuju Mekah untuk berumroh, suruh balik lagi, tahun itu gak boleh umroh. Berapa biayanya itu yang sudah keluar tuh? Kan nanti harus berurusan dengan travel yang memberangkatkan waktu itu. Itu berapa kerugiannya? Ya itu mirip gitu, sampean sudah sampai Jeddah kemudian suruh pulang tuh. Kan apalagi orang Madura itu kan iya kan, dia kalau pergi ke Mekah itu ngumpulin bahkan dari koin-koin 100-an 500-an zaman dulu. Jadi pas nyampe Jeddah suruh pulang, keket boy KR ya. Tengkar aja nggak mau, dia suruh pulang langsung. Lebih baik pulang nama daripada saya. Anda hati-hati sama orang yang ngomong lebih baik demi ini demi itu. Nah kemudian klausul keduanya, kalau ada orang musyrik masuk Islam maka dia harus dikembalikan ke musyrik. Sehingga nanti ada kisah tentang Abu Jundah ibn Suhail, ketuanya orang musyrik, anaknya namanya Abu Jundah, itu masuk Islam. Kata Nabi, enggak, saya terikat kepada perjanjian untuk tidak boleh nerima orang masuk Islam dari kalangan musyrik Mekah, maka kembalilah kamu. Walaupun akhirnya nanti Abu Jundah ini masuk Islam, tapi Nabi taat kepada perjanjian walaupun perjanjian itu tidak fair. Ini juga buat meneguhkan pandangan kita. Jangankan Pancasila, perjanjian atau kalimatun sawa yang agung, yang fair, perjanjian yang tidak agung dan tidak fair aja, perjanjian Hudaybiyah itu Nabi pegang erat, Nabi tidak langgar. Maka kemudian kalau ada orang Islam kembali musyrik, gak apa-apa, gak adil. Tapi kata Nabi, gak apa-apa, demi tidak ada darah dan nyawa yang tumpah hari itu dan melayang hari itu.
Kemudian di perjanjian itu ditulis, yang bertanda tangan di bawah ini Suhail ibn Amr. Dari kalangan umat Islam, Sayyidina Ali yang menulis, Muhammad Rasulullah. Kemudian kata Suhail bin Amr, "Loh, Anda mau ngeprank saya? Kalau saya tanda tangani, saya auto syahadat ini. Saya gak mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah. Hapus, ganti Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasul Allah. Karena saya gak mau mengakui Muhammad Rasul Allah." Akhirnya kata Sayyidina Ali, "Tengkar aja udah. Rasul, ini memang kayaknya buzzer ini Rasul gitu. Perlu diberantas ini." Nah, nanti yang melahirkan buzzer tuh kayaknya keturunan Suhail bin Amr gitu. Terus minta ini minta itu. Akhirnya kata Nabi enggak. Kemudian kata Nabi, "Hapus." Benar yang dia bilang, hapus tuh gelar Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, enggak. Gelar ini yang menyematkan Allah, dan Allah di Al-Quran tidak pernah memanggil Nabi Muhammad tanpa gelar itu. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Makanya Allah gak pernah ya Muhammad, gak pernah. Allah manggil ya Ibrahim, ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Isa. Tapi sampai kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi, wahai junjungan nabiku, ya ayyuhan rasul, wahai junjungan rasulku. Tapi gelar itu suruh hapus. Enggak, kata Sayyidina Ali, saya gak mau. Allah aja gak pernah menghapus gelar itu. Kemudian Nabi Muhammad minta, karena beliau tidak bisa membaca dan menulis, ummi, minta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menunjukkan di mana tulisan Rasulullah itu. Kemudian dengan jarinya sendiri beliau hapus tuh gelar Rasulullah. Gelar yang diberikan oleh Allah, dan Allah tidak pernah sekalipun memanggil Nabi Muhammad tidak dengan gelar itu. Hari itu oleh Muhammad Rasulullah dihapus agar tidak ada darah yang tumpah, tidak ada nyawa yang melayang, tidak ada peperangan, tidak ada pertengkaran, tidak ada kebencian. Itulah yang kemudian menjadi pegangan kita. Kita akan melakukan apapun untuk terhindarnya tuh pertengkaran, termasuk di media sosial. Kalau sekiranya Anda jawab itu buzzer, Anda jawab itu orang yang nggak suka pada Anda, akan bikin timeline itu isinya pertengkaran, ya nggak usah dijawab. Kita ini sekarang itu pelajaran yang sering luput dari kita adalah belajar gak banyak bacot. Iya, itu jihadnya Sayyidah Maryam tuh. Sayyidah Maryam punya anak, nggak ada suaminya. Terus kata Allah, diam. As-saum, diam, puasa ngomong. Itu pelajaran yang jarang kita pegang sekarang di era disrupsi informasi, komentar dan lain sebagainya.